Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada kata yang pantas terucap selain hamdalah, karena atas kudroh, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut kita dapat istiqomah menjalankan kewajibannya dan istiqomah dalam menjauhi segala larangannya. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk menyerukan manusia kepada ma'ruf atau kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Artinya tugas dan tanggung jawab dakwah bukan hanya terletak pada pundak seorang dai atau mubalik, tetapi tugas dan peran dakwah adalah kewajiban bagi setiap insan yang menyatakan dirinya muslim. Dakwah dibagi kepada 3 bagian secara umum. Yang pertama ada dakwah bil hal, yang kedua ada dakwah bil lisan, dan yang ketiga adalah dakwah bil kitabah. Di zaman saat ini dengan perkembangan teknologi dan digital yang begitu pesat, tentu dakwah membutuhkan inovasi dan kolaborasi. Dakwah dapat dikemas melalui teknologi dan digital agar dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa tersekat oleh ruang dan waktu. Saat ini tentu kita banyak mengenal media-media dakwah, baik itu media sosial, kemudian media massa, kemudian seperangkat alat elektronik pula yang dapat mendukung aktivitas dakwah tersebut. Dengan teknologi dan digital tersebut, kita dapat mengoptimalkan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Dengan teknologi dan digitalisasi tersebut, dakwah dapat diterima oleh mad'u atau oleh objek dakwah dengan batas yang tidak terhingga. Nah, tentu PT DI TV hadir untuk memberikan aktualisasi kepada mahasiswa yang ingin melatih kepiawaian dirinya dalam menyampaikan informasi dakwah. Dakwah tidak hanya di mimbar, tidak hanya di tempat-tempat keagamaan saja, bahkan lebih luas dari itu. Bapak founding father atau salah satu pendiri bangsa yaitu Bapak Muhammad Nasir Al-Ilham menyatakan bahwa tukang pos saja bisa disebut sebagai dai apabila dia mengantarkan pesan-pesan kebaikan. Artinya sektor ini harus disentuh oleh mahasiswa PT DI untuk merambah dakwah yang lebih luas. Kehadiran PT DI TV sebagai alat atau sarana untuk melatih kepiawaian dalam menyampaikan komunikasi publik harus dimaksimalkan dan harus dioptimalkan secara serius. Termasuk kehadiran podcast PT DI ini harus menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Dengan begitu, masyarakat akan dapat mudah mencerna informasi dan pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan. Kami berharap dengan podcast PTD ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk masyarakat luas, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang tentu dapat menginspirasi. Artinya kita dorong dengan publikasi dapat menginspirasi banyak orang melalui media atau kanal yang telah kami buat. Podcast PTDI hadir sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat.
kami akan meramu narasumber dan pemateri baik dari internal PTDI maupun dari eksternal PTDI. Kita akan mengadakan siaran dengan segmentasi yang berbeda, ada segmentasi keislaman dan keindonesiaan. Secara umum kita akan berbicara tentang keislaman dan keindonesiaan. Untuk keislaman kita akan menghadirkan narasumber dari dosen PTDI termasuk dari eksternal, yaitu dengan tema tentang akidah, kemudian tentang ibadah, muamalah, dan ilmu-ilmu lain tentang keagamaan ataupun keislaman. Adapun tentang keindonesiaan, kita akan berbicara aspek yang lebih luas, mulai dari aspek sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah itu, terus saksikan kami di PTDI Podcast TV dan dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai prolog dari Podcast TV. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.